Hey guys, apakah Anda adalah siswa yang sedang duduk di kelas 12? Berarti tandanya kalian sebentar lagi akan lulus dan menghadapi dunia kerja, dunia perkuliahan, atau mungkin dunia wirausaha. Tapi kayaknya kalian perlu tahu deh, apa aja yang bakal kalian rasain setelah lulus. Dan mungkin juga ada yang bingung apa saja yang perlu dipersiapin setelah kalian lulus. Kalau kalian bingung, channel ini cocok banget buat lo. So, inilah dia Kakak Kelas Podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kakak Kelas Podcast bersama gue Kantri. Oke, ini adalah episode pertama, jadi mudah-mudahan di episode pertama ini akan berjalan dengan baik sehingga kedepannya akan terus lebih baik lagi. Thank you so much. Oke guys, khususnya buat adik-adik kelas yang akan bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya kelulusan, berarti bulan-bulan ini kalian akan sedang sibuk-sibuknya ya. Yang di SMA mungkin sedang menjalani tryout atau pendalaman materi, yang di SMK juga menjalani tryout, pendalaman materi, dan mempersiapkan yang namanya ujian kompetensi juga, masing-masing kompetensi mereka. Saya berikan semangat, mudah-mudahan kalian bisa menjalaninya dengan sukses, amin. Tepuk tangan dulu dong. Wes. Oke, seperti judul yang sudah dibicarakan sebelumnya, kalian ini kan sebentar lagi akan lulus. Nah, boleh dong di-sharing, kira-kira apa sih yang bakal kalian rasain pertama kali setelah kalian lulus? Langsung aja, nggak usah lama-lama. Yang pertama kali akan dirasakan setelah kalian lulus itu adalah kayak lega banget pikiran lu tuh, lega gitu. Itu sih pertama kali yang bakal lu rasain. Tapi itu nggak akan berlangsung lama, men. Guys, itu nggak bakal berlangsung lama. Ya paling paling lama seminggu lah. Paling lama seminggu itu enaknya tuh 1, 2, 3 hari itu enak. Setelah seminggu masih. Habis itu seminggu setelahnya itu kalian akan bingung. Bingung guys, serius bakal bingung. Ya ini sih bukan pengalaman, emang pengalaman pribadi gue aja ya. Tapi menurut berdasarkan cerita teman-teman gue juga, mereka memang bingung. Awal-awal enak, lega, sehingga berapa hari kemudian bingung. Nah, itu yang pertama kalian bakal rasain. Kemudian berikutnya, setelah bingung pastinya kan otomatis ya kita udah jadi yang lulus sekolah itu bakal berganti status ya dari yang namanya pelajar menjadi maaf pengangguran. Tapi pengangguran yang ya karena kita baru lulus sekolah gitu. Udah bukan statusnya, udah bukan anak sekolah lagi gitu, udah harus siap mencari kehidupan baru, at least kita kerja, kuliah, atau bikin usaha. Itu sih yang pertama kali bakal kita rasain. Apa tadi? Bingung ya. Oke, taruhlah ceritanya Anda udah kerja. Setelah lulus kerja, ya so itu beda banget men. Yang namanya lu di sekolah sama di pekerjaan itu beda. Kalau misalnya di sekolah kan kita bisa nyantai-nyantai ya, bisa nyantai-nyantai, bisa ya kadang-kadang bisa nggak disiplin sedikit. Tapi kalau di dunia kerja beda. Itu sangat jauh sekali perbedaannya. Lo bakal dituntut kedisiplinan lo, bakal dituntut attitude lo, bakal dituntut yang lain-lain sehingga lo merasa diri lo sangat terkekang gitu ya oleh yang namanya sistem perusahaan. Tapi masing-masing perusahaan kadang beda sih. Ya gue juga nggak tahu berapa perusahaan yang lain menerapkan peraturan seperti apa. Tapi umumnya akan merasa seperti terkekang gitu. Kayak aduh kerja capek banget ya. Aduh kerja gini banget ya. Aduh kerja gitu banget ya. Itu yang pertama kali lo rasain pas pertama kerja. Dan akan timbul kata seperti ini. Aduh ternyata enakan sekolah ya. Itu bakal, kalimat itu pasti bakal keluar. Coba lu catet hari ini gue ngomong kayak gini dan di berapa hari kemudian lu bakal ngomong kayak gini apa enggak. Kalau misalkan lu ngomong kayak gini apa enggak, ya gue cuman bisa ngasih selamat aja. Gitu kira-kira. Yang dirasain seperti itu, kita akan membandingkan ketika kita sedang berada di sekolah dan sedang ada di dunia kerja atau dunia kuliah. Misalkan yang kuliah nih, lulus kuliah ya kan. Itu akan beda lagi. Oke, secara peraturan memang di kuliah tidak terlalu seketat yang namanya sekolah, tapi dalam segi tugas, oh amazing man, itu sangat luar biasa. Mungkin dalam satu hari kita bisa dapat tugas yang sangat bertubi-tubi, beda dengan sekolah.
Nah, itu tanggung jawab di perkuliahan juga sangat tinggi sekali. Nah, mulai di situ kita mulai membandingkan lagi. Kayaknya enakan jadi anak siswa ya. Jadi enakan sekolah gitu ya daripada kuliah atau dan lain sebagainya. Itu yang umum-umum saja. Yang itu adalah apa ya? Dukanya ya. Mungkin duka-duka ya, sedikit duka yang agak nyentil lucu gitu ya. Tapi itu memang harus kita lampauin sih atau harus kita lalui. Itu adalah hal yang memang wajar dan kita lalui. Maksud saya menceritakan di sini adalah supaya kalian gak kaget gitu. Cukup kalian nanti cuman ketawa kecil aja, mentertawakan diri kita sendiri bahwa kita akan melakukan hal itu gitu. Ya itu sih dukanya. Tapi sukanya juga ada juga. Apa sih, kesenangan juga ada. Yang kerja misalkan, ketika lo ketemu teman baru, ketika lo ketemu dengan lingkungan baru yang sangat klop dengan lo dan lo merasa di situ lo sangat enjoy, itu adalah suatu kenikmatan yang baru gitu. Di samping ada juga ketidaksenangan lainnya gitu kan. Kiranya gitu ya. Nah, itu sih, itu kan yang senangnya. Dan ada lagi yang lainnya ketika kita kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Terus di bulan akhir kita dapat yang namanya kan gaji gitu. Gaji itu kita bakal mungkin akan seneng banget gitu menerima gaji pertama. Itu yang akan kita rasain ketika selalu sekolah. Yang kuliah juga senangnya lu bisa lebih apa ya, mengekspresikan diri lu lagi. Mungkin lu ketika sekolah rambut lu nggak boleh gondrong, ketika lu kuliah lu bebas, lu mau warnain, lu mau gondrong, lu mau kepang sampai ke bawah juga bebas. Istilahnya gitu ya. Lu mau di sekolah mungkin lu dibatasi dengan seragam, ketika lu kuliah lu bisa mengekspresikan diri lu. Gua mau gaya ini, gua mau style seperti ini, gua mau pakai sneakers ini gitu, kira-kira gitu. Itu senangnya ya. Jadi ini adalah suatu informasi yang memang ya perlu sih untuk dikasih tahu ya, supaya kalian nggak kaget gitu ya. Jadi biar enjoy lah istilahnya ke depannya. Tapi semua akan mengalaminya dan ceritanya pun mungkin berbeda-beda. Ini gua ambil dari pengalaman umum lah orang-orang. Kiranya sih seperti itu. Ya, jadi dengan adanya cerita ini mudah-mudahan kalian bisa mengantisipasinya lebih awal gitu. Terutama sih yang dukanya ya. Kalau senangnya sih ya nggak apa-apa lah. Yang dukanya itu kita harus coba meminimalisirnya gitu. Kayak capek kerja dari pagi sampai malam itu bakal ngerasain banget men. Kalau misalkan di sekolah kita suka diomeli guru, atau bukan diomeli, dinasihatin guru, kamu tuh nggak tahu ya orang tua kamu tuh kasihan nyari uang dari pagi sampai malam. Kita cuma bisa nunduk, mengangguk ya, keluar kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, iya memang iya. Tapi karena belum ngerasain, jadi nggak tahu rasanya gitu kan. Ketika nanti kalian kerja itu, waduh, kalian bakal yang namanya menghargai banget kerja keras orang tua tuh. Gitu kira-kira ya. Itu tadi hal yang bakal dirasakan setelah lulus sekolah. Masih banyak lagi. Kayaknya kalau dibahas terus bakal panjang. Tapi sekarang masuk ke persiapan setelah lulus itu bagaimana. Oke, setelah lulus pastinya cuma ada beberapa pilihan. Atau yang paling tinggi lah, 3 pilihan. Lu kerja, lu kuliah, atau lu berwirausaha setelah lulus ya. Oke, gua mulai dulu yang pertama, kerja. Kerja ya. Jadi lu kan adalah anak kelas 12 yang bakal lulus nih. Ya. Lu bakal lulus, setelah lulus lu ingin kerja. Nah, persiapan awal sih yang perlu lu tahu itu adalah lu harus tentuin lu mau kerja di mana. Jangan sampai ntar lulus kita nggak tahu tujuannya kemana gitu, sampai bilang ya udahlah yang penting kita sekolah dulu, lulus kerja mah gampang kemana aja gitu. Jangan ya. Kalau bisa nih kalian udah mempersiapkan kiranya gue mau kerja di mana. Jadi kalau udah ada planning akan lebih mudah gitu. Karena kenapa kita akan mencoba untuk menyesuaikan dunia kerja itu. Jadi usahakan sudah punya planning mau kerja di mana. Misalkan mau kerja di hotel, mau kerja di uh, retail, atau mau kerja di mana gitu, udah dipersiapin gitu. Langkah berikutnya mulai mempersiapkan dokumen-dokumen untuk lulus sekolah ya, untuk kerja gitu. Ya sambilan aja, nggak usah fokus banget gitu. Karena kan sekarang yang sedang menjadi prioritas utama itu kan ujian.
seperti UNBK atau ujian kompetensi. Itu adalah hal yang penting. Tapi di sela-sela itu kalau ada waktu luang, usahakan lu coba membuat surat lamaran pekerjaan lu lebih dini gitu, lebih awal gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, Bang, gue kan udah pernah bang belajar bahasa Indonesia tuh, bikin surat lamaran pekerjaan dan CV. Kira-kira itu udah cukup belum bang buat menghantarkan gue bikin surat lamaran pekerja yang oke gitu? Menjawab itu, kalau gue boleh bilang ya, itu ya lumayan, tapi kayaknya kita perlu mengembangkannya lagi gitu. Kalau kita punya surat pekerjaan yang oke dan sangat apa ya, terstruktur sekali, itu akan menambah apa poin kita untuk diterima gitu. Karena gue pernah dapet wejangan langsung dari seorang HRD yang udah malang melintang di banyak perusahaan gitu ya. HRD itu atau dia itu sangat apa ya, sangat suka sekali terhadap ramalan pekerjaan atau CV yang dibuatnya tuh dengan apa ya, dengan keniatan gitu. Salah satu contoh CV yang dibuat keniatan dengan keniatan yang tinggi itu adalah yang bentuknya tuh nggak umum gitu, nggak vintage. Sekarang kan udah banyak tuh CV-CV yang di apa, diukir-ukir gitu ya, di desain-desain lah gitu, sehingga ketika dilihat bagus gitu kan. Bahkan kemarin ada di internet CV-nya berupa mainan bungkusan Lego, itu keren banget sumpah. Ya, karena dari situlah bisa dicerminkan bahwa oh, anak ini ternyata memiliki eh, niat yang tinggi, memiliki apa ya, kemauan yang tinggi gitu. Dari hanya dari CV itu saja dan dari surat lamaran pekerjaan itu saja bisa menimbulkan atau mencerminkan hal seperti itu, kira-kira gitu. Ya, itu dari surat lamaran pekerjaan. Ada lagi, pernah dibilang juga ya, bahwa penampilan itu adalah hal utama dalam penerimaan di dunia kerja. Jadi automatically setelah lulus kita harus mulai mengupgrade diri kita yang tadinya santai gitu ya, mulai lebih rapi lagi. Misalkan yang cowok klimis atau yang ya bajunya lebih licin lagi gitu, khusus dalam dunia kerja, kiranya seperti itu. Ya, itu sih ujangan yang didapat. Dan ada lagi nih dari HRD langsung ya. Ketika interview, usahakan, karena sebelumnya kita sudah punya planning tentang kita mau kerja di mana. Nah, kita kalau mau dapat nih panggilan interview dari perusahaan A misalkan, sebelum itu kita harus sudah eh, searching dulu nih di internet ya. Kira-kira perusahaan ini apa sih? Bergerak di bidang apa sih? Sejarahnya apa sih? Nah, dengan pengetahuan yang tinggi akan perusahaan tersebut ya, jadi kita akan memiliki peluang besar gitu untuk diterima di sana, karena kita lebih siap dibanding yang lain gitu. Ketika ditanya, kamu tahu nggak perusahaan ini apa, kamu tahu nggak ini bergerak di bidang apa, kalau kita bisa jawab kan bagus kan. Kalau kita bingung karena nggak siapin lebih awal gitu, akhirnya down kan gitu. Kira-kira itu. Nah, untuk pekerjaan kayaknya cukup untuk situ saja. Next, sekarang perkuliahan ya. Kalau perkuliahan ini agak sedikit apa ya, agak lumayan rumit karena bicara tentang pemilihan ya. Kalau di kuliah ada dua pilihan, ya ini adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, karena kalau sekarang gue nggak akan apa ya, ngasih tahu cara masuknya ya, cara masuk ke perguruan tingginya nggak. Pokoknya kali ini gue bahasnya tentang pemilihan prodinya aja dulu. Nah, untuk pemilihan prodi, usahakan atau program studi, usahakan kalian sudah persiapkan dari sekarang-sekarang nih. Kalian mau program studi apa gitu. Nah, dari program studi itu nanti kalian bisa pilih deh kampusnya di mana gitu kan. Atau mau pilih kampusnya dulu terus baru program studinya juga bisa. Biasanya itu yang di negeri ya. Yang di negeri kan pilih kampusnya dulu, nanti program studinya apa baru deh. Tapi ini coba gue pilih yang program studi dulu, karena kalau kuliah itu enaknya ya, kita masuk ke program studi yang berdasarkan passion kita gitu. Kalau berdasarkan passion kita itu lebih enak, lebih nikmat gitu. Jadi kita minimal udah menguasai lah gitu. Tentukan program studi lebih awal, karena gue sendiri pribadi memilih program studi itu hampir 1 bulan lebih ya. Gue hampir memilih 1 bulan lebih, gue bingung. Jadi saran gue, lu punya minimal 2 referensi untuk
memilih program studi. Yang pertama dari internet. Sebelum lo memilih, usahakan misalkan kalau udah milih nih program studi misalkan ekonomi atau program studi desain komunikasi visual. Nah, ini ekonomi atau DKV belajarnya apa aja, atau desain komunikasi visual belajarnya apa aja nih. Di DKV itu belajarnya ini, oh di semester berikutnya belajarnya ini, belajarnya itu. Jadi kalian udah mempersiapin nih, oh kayaknya ini passion gue banget nih, gue suka nih. Nah dari situlah kita jadi lebih paham tentang prodinya gitu. Jadi jangan sampai ada istilah salah pilih jurusan atau salah pilih prodi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi satu aja nggak cukup, harus ada lagi. Minimal kalian punya lah kenalan gitu yang bisa menjelaskan tentang prodi itu atau kampus itu gitu. Beruntung kalau bagi kalian yang punya teman atau kerabat atau keluarga yang kuliah di prodi yang kalian inginkan. Kuliah dan prodinya sama gitu ya, di tempat yang kalian inginkan gitu. Itu enak banget, kalian bisa interview dia langsung, tanya-tanya gitu kan. Nah dengan itu kalian akan semakin mantap gitu dengan pilihan kalian. Atau kalau kalian nggak punya, kalian bisa ngikutin cara gue dengan datang ke sana langsung, ke kampusnya langsung, nanya tentang prodinya tersebut ke Markom infonya gitu. Dengan itu kan kalian akan lebih mantap lagi tuh. Kira-kira isi minimal itu dua itu kalian udah pilih ya. Untuk nanti perkuliahannya kira-kira itu aja ya. Untuk pilih jurusannya atau pilih prodinya kalian harus minimal lah lakuin itu ya. Sebelumnya sorry ya ini bukan menggurui ya, cuma sharing aja. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini akan memudahkan kalian ke depannya gitu. Berikutnya untuk wirausaha. Wirausaha ini menurut gue dari 3 poin itu, 3 pilihan itu kerja, kuliah sama wirausaha, itu paling berat yang wirausaha men. Karena gue udah merasakan sendiri gitu. Setelah lulus sekolah gue pernah wirausaha ya. Pada saat itu gue berpikir gue nggak mau kerja, gue nggak mau kuliah, gue pengen usaha ya. Jadi persiapan yang harus dilakukan sebelum kalian memulai wirausaha adalah kalian siapkan dulu kalian mau usaha apa. Setelah kalian udah siap mau usaha apa yang perlu dilakuin ya ini adalah mentalnya. Kalian harus siapkan diri kalian buat terjun langsung di sana. Pokoknya kalau udah lulus terus mau wirausaha, udah di preparein nih dari awal gue mau usaha ini, langsung aja usaha, nggak usah mikir-mikir lagi. Karena biasanya orang yang sebenarnya punya banyak ide buat usaha tapi kebanyakan mikir gitu. Gue aja dulu ya, dulu pas lulus sekolah gue pegang uang, kebetulan tabungan ada 700.000 gitu ya. Udah aja langsung gue belanjain gitu, modal bikin tenda-tendaan gitu ya, tenda gubuk-gubukan sama beli alat-alat. Gue jualan sosis bakar waktu itu. Dan alhamdulillah berjalan, omsetnya lumayan. Kebetulan pada saat itu lagi bulan Ramadan juga kan. Alhamdulillah, dan sampai sekarang masih jalan dengan menu yang beda, nggak itu doang. Jadi modalnya adalah niat gitu, bukan niat ya, action. Pokoknya harus lu punya modal action gitu, bukan modal uang ya, modal lu punya ide terus langsung action aja. Kira-kira untuk wirausaha gitu, nggak usah banyak mikir lah. Nanti pengoreksian itu adanya di tengah jalan gitu. Kira-kira itu. Dan untuk uang gitu atau materi itu adalah modal kedua, memang harus dipersiapkan. Jadi kalau kalian mau yang usaha, nah bisa nih dari sekarang kalian udah ngumpulin uang buat kiranya bisa buat beli inventaris tempat dagang kalian gitu kira-kira. Ya cukup kira-kira itu saja yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya gue juga mau minta maaf kalau podcast ini masih kurang, karena ini baru episode pertama, masih belajar. Doain kita semua supaya podcast ini ke depan bisa jadi podcast yang bermanfaat buat teman-teman semua dan kontennya lebih bagus lagi. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke, kira-kira itu saja. Gue pamit dulu ya. Mudah-mudahan ke depan ada episode-episode lagi dan bisa update tiap minggu lah. Mudah-mudahan gitu ya. Gue juga akan berusaha gitu. Udah itu aja ya kira-kira. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Country pamit. Bye-bye.